Shalom, selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak kelas 10 siswa-siswi SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Apa kabar anak-anakku semua? Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak harap juga kamu tetap setia di rumah dalam pembelajaran kita, ya, tidak banyak keluar karena situasi kita masih tetap belum aman dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Walaupun begitu, kita tetap semangat di rumah belajar ya nak ya. Iya. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, nah, minggu lalu kita sudah berbicara tentang pertunjukan musik tradisional. Ya, pertunjukan pengertiannya, tekniknya, prosedurnya, dan lain-lain. Nah, sekarang di kesempatan ini kita masuki materi unsur-unsur pertunjukan musik tradisional, yaitu unsur-unsur pertunjukan musik tradisional. Nah, itu materi kita ya nak ya. Sebelum memasuki materinya, ada baiknya juga apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, kompetensi dasarnya dari pembelajaran kita hari ini adalah menampilkan pertunjukan musik tradisional. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu agar peserta didik memahami satu, unsur-unsur pertunjukan musik tradisional, dan yang kedua, unsur-unsur yang membentuk sebuah karya musik. Beda ya nak ya, unsur-unsur pertunjukan dengan unsur-unsur pembentuk sebuah karya musik. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi sama halnya dengan unsur-unsur seni musik, dalam proses pertunjukan seni musik tradisional juga memiliki beberapa unsur yang tersusun di dalamnya. Berikut beberapa ulasan mengenai unsur-unsur pertunjukan musik tradisional akan kita uraikan di bawah ini. Yang pertama yaitu unsur yang pertama adalah tema. Ya. Nah, jadi ini unsur pertama dalam membuat suatu pertunjukan musik tradisional. Apa itu tema? Unsur pertunjukan musik tradisional yang pertama adalah tema. Tema merupakan sebuah plot dan menjadi dasar pemikiran dalam sebuah pertunjukan. Pikiran pokok atau tema tersebut akan menjadi pegangan dalam proses pembuatan karya seni musik untuk sebuah pertunjukan. Tema yang biasanya dipilih pada pertunjukan musik tradisional akan berkaitan erat dengan adat istiadat, cerita rakyat, dan berbagai macam fakta tertentu dari sebuah daerah di Nusantara. Proses penentuan tema ini akan sangat mempengaruhi hasil karya yang akan dipertunjukkan dalam pagelaran musik tradisional nantinya, sehingga harus dipertimbangkan dengan baik dan benar. Nah, itulah dia nak. Unsur pertunjukan pertama itu tema ya. Tema itu adalah sebuah plot atau dasar pemikiran ya. Kalau musik tradisional ini temanya pada umumnya seputaran adat istiadat, cerita rakyat, dan berbagai macam fakta tertentu dari daerah itu. Itu temanya ya nak ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu instrumen musik. Kalau dibilang instrumen, nakku artinya itu alat musik ya. Selain tema, instrumen atau alat musik tradisional yang akan digunakan dalam sebuah pertunjukan seni musik tradisional juga merupakan unsur pertunjukan musik tradisional.
Instrumen atau alat musik yang digunakan sebagai unsur pertunjukan musik tradisional pastinya berupa alat musik yang cukup terkenal dan menjadi sebuah ciri khas kebudayaan pada suatu daerah itu. Nah, jadi diperlukan juga instrumen musik, ya, instrumen musik yang khas dari daerah itu apa gitu, yang terkenal di daerah itu apa. Nah, itu dia harus diperhatikan ya, nak ya. Nah, jangan pula mau bikin pertunjukan musik pertunjukan musik tradisional Batak Toba, tapi yang dipertontonkan adalah alat-alat musik modern, alat-alat musik Eropa Barat yang enggak pas lagi kan. Jadi diperhatikan juga instrumen musik yang digunakan. Iya. Yang ketiga, pemain musik. Nah, ini juga berkaitan dengan instrumen musik atau alat musik, maka unsur selanjutnya adalah pemain musik itu sendiri. Pemain musik berperan dalam terjadinya sebuah suara yang akan dipadu padankan dari berbagai macam alat atau instrumen musik tradisional dengan berbagai macam tema tertentu. Iya, jadi diperhatikan juga pemain musiknya yang memainkan instrumen musik tadi, ya. Mereka lah yang akan memainkan alat musiknya, mempadu padankan dari berbagai macam alat musik. Yang keempat, lirik vokal. Apa itu? Unsur lainnya dalam pertunjukan seni musik tradisional yang disajikan secara campuran yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis musik vokal, musik instrumen, yakni lirik dari vokal dalam pertunjukan tersebut. Lirik musik tradisional akan syarat dengan pesan-pesan moral yang berkaitan dengan tema dan adat istiadat dari daerah asal musik tradisional yang dibawakan. Iya, lirik vokalnya. Lirik vokal musik tradisional biasanya berisi pesan-pesan moral, ya, pesan-pesan moral, ya, yang berasal dari daerah tersebut, ya. Kemudian yang kelima, unsur-unsur musik. Nah, ini sekarang ini unsur-unsur musik. Ya, tadi unsur-unsur pertunjukan musik, sedangkan ini unsur-unsur musik, ya. Sebagai sebuah seni musik, pertunjukan musik tradisional juga semestinya memiliki unsur-unsur musik pada umumnya yang diterapkan dalam proses pembuatan sebuah karya musik yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang ingin dimunculkan dalam pertunjukan musik tradisional tersebut. Unsur musik yang terdapat di dalam pertunjukan musik tradisional diantaranya disebutkan di bawah ini. Nah, ini sekarang unsur-unsur musik. Artinya, bagian-bagian yang membentuk sebuah karya musik itu apa? Apa bagian-bagian musik itu? Sehingga terjadilah sebuah karya musik. Ya, apa itu? Mari kita tengok. Ya. Nah, ini dia, satu, harmoni. Sepertinya udah pernah kita singgung semester lalu kan? Nah, ini harmoni. Harmoni masih ingat? Iya, harmoni itu adalah perpaduan dari beberapa bunyi yang menghasilkan suatu kesatuan nada yang selaras dan indah. Jadi harmoni itu, nah, gabungan paduan dari beberapa nada. Jadi gabungan dari beberapa nada itu menghasilkan satu kesatuan nada yang selaras dan indah. Itulah harmoni. Yang kedua, tangga nada. Apa itu tangga nada? Itu ya susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasarnya sampai dengan nada oktavnya. Susunan berjenjang nada mulai dari nada dasarnya, contohnya do, ya, do C sama dengan do, artinya do-nya di C, disusunlah C D E F G A B C, do re mi fa sol la si do, dari nada terendahnya sampai ke oktav, nada oktav selanjutnya. Itulah tangga nada. Baik, kita lanjut.
Nah, unsur yang membentuk musik selanjutnya adalah tempo. Apa itu tempo? Tempo itu ukuran kecepatan dalam birama lagu, ya, kecepatan dalam birama lagu atau kecepatan suatu lagu dinyanyikan atau dimainkan, ya. Ukuran kecepatan dalam birama lagu yang diukur menggunakan alat bernama metronom. Ya, ada alat pengukur tempo lagu ini namanya metronom, ya. Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Iya, ada memang di dalam keyboard itu metronomnya. Kalau kamu pernah lihat keyboard ada tombol metronom, bisa kita atur berapa kecepatan lagu yang mau kita mainkan, tempo yang mau kita mainkan bisa kita atur. Kemudian unsur pembentuk lagu selanjutnya adalah dinamika. Dinamika itu adalah tanda untuk menunjukkan keras lembutnya suatu lagu atau musik dinyanyikan atau dimainkan. Ya, dinamika ya, keras lembutnya suatu musik atau lagu dimainkan atau dinyanyikan. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi lagu atau musik. Iya, dinamika ini berfungsi untuk menunjukkan perasaan lagu. Kalau lagunya sedih, maka dinamikanya agak syahdu. Kalau lagunya gembira atau semangat, maka dinamikanya pun harus kuat atau kencang, keras gitu. Ya, itulah dinamika. Kemudian unsur selanjutnya adalah timbre. Apa itu? Timbre disebut juga dengan warna suara. Warna suara yaitu kualitas suara atau nada yang dirasakan oleh pendengar dari nada musik, suara atau berbagai bunyi alat musik lainnya. Jadi timbre itu nak warna-warni suara yang muncul yang kita dengarkan. Ada suara piano, ada suara drum, ada suara gitar, ada suara manusia vokal, ada suara string, ada suara dan lain-lain. Itulah warna suara timbrenya. Nah, ya. Nah, kemudian itu adalah melodi. Apa nih? Masih ingat kan? Melodi adalah rangkaian nada-nada yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bagian-bagian lagu. Ya, ini sudah kita bahas ya, masih ingat ya melodi. Nada-nada itu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bagian-bagian lagu. Yang selanjutnya itu adalah irama atau ritme. Apa itu irama atau ritme? Irama atau ritme adalah alunan nada-nada lagu atau musik yang datang secara teratur, seperti gerakan tangan, kaki, atau kepala kita. Nah, ritme atau irama ini, nah, itu kan ada seperti ada alunan nada yang membuat bagian-bagian tubuh kita bergerak tanpa kita sadari, seperti gerakan tangan kan, atau kepala kita mau mengangguk-angguk gini kalau kita mendengarkan sebuah lagu, ya kan. Kalau lagunya kencang pasti gerakan kepala kita kencang, tapi kalau lagunya lembut, lemah gemulai, maka gerakan kepala kita pasti lambat gitu. Nah, itulah irama, aliran nada, aliran alunan nada, mengalir begitu. Yang selanjutnya itu birama. Apa itu birama? Nah, birama ini adalah irama, pola irama yang dikelompokkan berdasarkan ketukan yang menjadi beberapa unit hitungan. Jadi gerakan-gerakan alunan-alunan nada itu yang kita rasakan itu menjadi semacam ketukan, ya, ketukan-ketukan yang teratur. Nah, jadi ketukan yang datang teratur itulah yang dikelompokkan menjadi unit-unit ketukan. Itulah yang disebut dengan birama. Ya, nah itulah tadi unsur-unsur yang membentuk sebuah karya lagu.
Baik, anak Bapak, sampai di situ dulu materi kita, ya. Sampai di sini materi kita. Ya, materi kita itu tentang unsur-unsur pertunjukan musik dan unsur-unsur yang membentuk sebuah karya musik, ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas kepadamu 2 soal saja. Nah, ini dia penugasannya. Nomor 1, sebutkanlah unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu pertunjukan musik tradisional. Itu nomor 1. Nomor 2, sebutkan unsur-unsur yang membuat sebuah karya atau komposisi lagu atau musik. Nah, baik, itu saja nak. Ya, jadi catatlah semua materi kita hari ini di bukumu dan kemudian kerjakanlah tugasnya ini. Kerjakan. Hasilnya Bapak tunggu 1 minggu mulai sekarang. Selambat-lambatnya minggu depan harus sudah sampai di kelas room kita. Ingat, tuliskan nama dan kelasmu. Kalau tidak ada nama dan kelas, maka saya tidak akan memberi nilai. Baik, terima kasih anak-anak Bapak yang terkasih. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga kamu tetap semangat belajar di rumah, tetap setia di rumah, jaga kesehatan, dan jangan membuat stres kedua orang tuamu. Baik, terima kasih anak Bapak. Selamat pagi, selamat siang, shalom, Tuhan memberkati.